Baik, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan membahas mengenai sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu upaya untuk menghilangkan kontaminan organisme-organisme hidup dari suatu benda, termasuk bakteri dan sporanya, baik secara kimia maupun secara fisika. Adapun secara kimia, kita biasa menggunakan etil alkohol dalam mensterilkan atau melakukan proses sterilisasi sebelum mengambil sampel pada penderita. Adapun secara fisika, contohnya kita menggunakan oven ketika melakukan sterilisasi pada alat laboratorium dengan suhu 160 derajat hingga 170 derajat Celcius. Kemudian kita perlu memahami tata nama zat kimia dalam sterilisasi. Yang pertama yaitu herbisida, di mana zat ini adalah zat yang dapat membunuh sebuah kuman. Kemudian yang kedua itu ada bakterisida, yaitu suatu zat yang dapat membunuh bakteri. Fungisida, virusida ya yang akan membunuh mikroba sesuai dengan tata nama senyawanya. Apabila dia bakterisida maka dia akan membunuh bakteri, virusida maka akan begitu seterusnya. Kemudian ada bakteriostatik, kemudian fungiostatik dan juga virostatik. Zat ini adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikrobanya tersendiri. Apabila dia bakteriostatik maka dapat menghambat bakteri, begitu pula seterusnya. Kemudian selanjutnya ada desinfeksi. Desinfeksi adalah suatu proses sterilisasi pada benda mati. Misalnya pada alat-alat laboratorium seperti Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi, kemudian meja operasi, lantai ruangan dan lain-lain. Kemudian dalam melakukan sterilisasi tersebut kita menggunakan sebuah zat yang biasa kita sebut dengan nama desinfektan. Kemudian selanjutnya ada antisepsis. Antisepsis adalah sebuah proses sterilisasi untuk menghindari adanya sebuah infeksi. Contohnya ketika pemberian alkohol atau menggunakan alkohol 70% untuk melakukan proses desinfeksi pada area pengambilan sampel darah vena pada pasien. Nah, untuk itu kita menggunakan alkohol sebagai antiseptik. Kemudian ada cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama yaitu pembersihan. Pembersihan ini lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita selesai beraktivitas, kita mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Biasanya juga kita lakukan pada alat-alat lab ketika selesai digunakan, maka kita mencucinya menggunakan sabun pada air mengalir. Kemudian selanjutnya itu ada sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Kemudian ada juga kita menggunakan sinar X dan sinar gamma. Untuk sinar matahari atau sinar ultraviolet itu kita bisa gunakan karena sinar tersebut mengandung sebuah zat yaitu germisida. Zat ini dapat membunuh kuman baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Kemudian selanjutnya itu ada sinar X dan sinar gamma. Sinar X dan sinar gamma ini mampu merusak DNA dan juga membuat ionisasi pada komponen sel lainnya. Kemudian selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan ini juga lumrah kita ketahui bahwasanya ketika kita hendak mencegah terjadinya pembusukan yang lebih cepat pada makanan, kita menempatkan makanan tersebut pada suhu yang lebih rendah atau biasanya kita menggunakan kulkas. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena pada suhu tertentu bakteri tersebut atau mikroorganisme akan inaktif sehingga dia tidak mampu merombak makanan dan mempercepat pembusukan. Selanjutnya terdapat dua macam teknik sterilisasi menggunakan pemanasan, yaitu pemanasan basah dan juga pemanasan kering. Untuk pemanasan basah kita biasa menggunakan autoclave, yaitu suatu teknik sterilisasi dengan menggunakan teknik uap dan juga tekanan. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat menggunakan teknik merebus, yang ini merupakan teknik sterilisasi yang paling murah dan juga sederhana. Yaitu kita hanya perlu memasukkan bahan-bahan atau alat-alat yang hendak disterilisasi pada air yang telah mendidih setelah 15 menit. Kemudian yang ketiga ada pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses sterilisasi menggunakan panas. Hal ini diperkenalkan oleh Pasteur, yaitu ketika dia hendak mensterilkan anggur ya agar tetap tahan lama tanpa merusak komponennya menggunakan teknik panas tersebut. Kemudian ada teknik pemanasan kering, yaitu kita biasa gunakan dengan yang pertama oven. Oven ini biasa digunakan untuk mensterilkan alat-alat gelas ya seperti tabung reaksi, Erlenmeyer dan lain-lainnya dengan panas tertentu sehingga mematikan mikroorganisme. Kemudian yang kedua yaitu pembakaran. Nah, pembakaran ini merupakan teknik sterilisasi yang paling
efektif, bisa dikatakan 100% efektif. Kemudian yang selanjutnya ada teknik sterilisasi menggunakan pengeringan. Nah, pengeringan ini merupakan teknik sterilisasi yang digunakan untuk membuat larutan di sekeliling mikroba itu hipertonis, menjadi hipertonis, sehingga air dari dalam sel mikroba tersebut akan keluar dan mikroba akan mati. Kemudian selanjutnya ada teknik sterilisasi, yaitu menggunakan penyaringan. Nah, teknik sterilisasi penyaringan ini biasa digunakan pada cairan dan larutan yang sifatnya termolabil. Baik, saya kira ini yang dapat saya rangkum dari materi sterilisasi. Kemudian saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mikroba dan timbulnya penyakit. Seperti kita ketahui bersama bahwa timbulnya sebuah penyakit ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, salah satu diantaranya itu mikroorganisme. Adapun mikroorganisme sangat banyak macamnya, berbagai macam juga. Ada parasit, ya, ada bakteri, ada virus, ada fungi, ya, kemudian ada protozoa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ketika mikroorganisme tersebut menyerang tubuh kita atau tubuh manusia, maka mikroorganisme tersebut akan langsung mencari sel yang akan ditempatinya atau sel inangnya. Nah, setelah dia mendapati sel inangnya, kemudian dia akan berkembang biak pada sel inang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setelah dia telah mampu berkembang biak dengan cukup banyak, dia langsung akan melakukan invasi atau menyerang sistem imun kita. Nah, ketika dia menyerang sistem imun kita dan sistem imun kita kalah atau berdampak pada hal lainnya, maka akan menimbulkan namanya gejala klinik. Nah, gejala klinik ini timbul disebut dengan infeksi. Kemudian selanjutnya infeksi yang ditimbulkan atau gejala klinik yang ditimbulkan akibat infeksi itu ada dua macam. Yang pertama, seseorang dapat sembuh kembali secara normal atau secara sempurna. Nah, ini biasa disebut dengan gejala klinik reversibel. Kemudian yang kedua yaitu akan menimbulkan gejala sisa atau biasa disebut dengan gejala klinik irreversibel. Misalnya seseorang terkena radang paru-paru. Nah, radang paru-paru ini disebabkan, contohnya radang paru-paru disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Radang paru-paru yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia ini bisa dapat sembuh secara sempurna, atau ketika sembuh maka dia tidak akan lagi menimbulkan gejala sisa pada si pasien. Namun berbeda halnya dengan radang paru-paru yang disebabkan oleh Klebsiella pneumonia. Radang paru-paru yang disebabkan oleh Klebsiella pneumonia ini dapat menimbulkan gejala sisa. Nah, itu biasa disebut dengan fibrosis, ya, pada paru-paru akibat Klebsiella pneumonia. Nah, inilah yang disebut dengan gejala klinik irreversibel atau menimbulkan gejala sisa. Selanjutnya macam-macam infeksi. Macam-macam infeksi itu ada dua. Yang pertama, infeksi primer dan infeksi sekunder. Infeksi primer merupakan infeksi pertama dan kemudian dapat menyebabkan terjadinya infeksi ulangan juga, atau biasa disebut dengan reinfeksi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada infeksi sekunder atau infeksi kedua yang disebabkan oleh jenis mikroorganisme yang berbeda. Perbedaan antara mikroorganisme primer dan sekunder terletak pada mikroorganisme yang menyebabkan. Kemudian selanjutnya, pada penyakit tertentu, seseorang dapat saja mengandung mikroorganisme meskipun tidak terlihat sebuah gejala pada dirinya atau terlihat normal saja. Misalnya pada orang yang terkena tifoid. Orang yang terkena tifoid dia tidak akan sembuh secara sempurna. Mengapa? Karena di dalam tubuhnya masih ada kuman yang menyebabkan dia terkena tifoid. Nah, dalam kondisi ini seseorang yang membawa kuman tersebut biasa disebut dengan carrier atau si pembawa kuman. Selanjutnya, cara penularan penyakit infeksi. Untuk cara penularan penyakit infeksi ada beberapa. Yang pertama yaitu kontak jasmania. Nah, kontak jasmania ini sendiri terbagi dua. Yang pertama yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung ini apabila terjadi kontak badan antara si penderita dengan orang normal, maka orang normal tersebut akan langsung tertular oleh penyakit yang diderita oleh orang yang telah menderita penyakit tersebut. Nah, misalnya ketika seseorang tertular oleh penyakit HIV itu disebabkan oleh adanya kontak badan antara si penderita dengan orang normal tersebut. Kemudian bisa juga dari ibu ke bayinya melalui plasenta, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini apabila seseorang yang normal tadi menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi.
oleh seseorang yang telah menderita sebuah penyakit, maka kemungkinan terbesarnya seseorang yang sehat tadi akan tertular juga dengan penyakit yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu dapat melalui makanan dan minuman. Nah, penularan ini terjadi apabila seseorang tersebut mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Nah, ini terkontaminasi dari mana? Dari sumbernya, cukup banyak sumber. Misalnya dari susu sapi yang telah terkena tuberkulosa, kemudian atau makanan-makanan sayuran yang telah terkontaminasi oleh feses, ya, feses orang yang menderita penyakit tifoid dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada melalui serangga. Nah, penularan melalui serangga ini, serangga dapat sebagai host atau sebagai transmitter saja. Misalnya dalam kasus demam berdarah yang disebabkan atau ditularkan oleh SJPT, kemudian masih banyak lainnya. Selanjutnya ada beberapa cara dalam melakukan pencegahan penyakit infeksi. Di antara yang pertama yaitu dengan melakukan vaksinasi, kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan pengobatan, kemudian yang ketiga memperbaiki sanitasi lingkungan, kemudian yang keempat yaitu kita mengendalikan vektor penyakit di lingkungan kita, kemudian yang kelima yaitu mengubah perilaku atau pola hidup di sekitar lingkungan kita atau perilaku masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi tentang kesehatan dan perilaku hidup sehat. Nah, ini nih semua yang perlu kita lakukan dalam mencegah penyakit infeksi. Kemudian selanjutnya daya tahan tubuh terhadap infeksi. Daya tahan tubuh sendiri terhadap infeksi ada 3. Yang pertama yaitu tergantung dari virulensi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, tergantung dari keganasan si mikroorganisme tersebut. Kemudian yang kedua tergantung dari jumlah bibit penyakit yang menyerang atau masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu daya tahan tubuh kita. Seperti apa daya tahan tubuh kita dalam melawan si virus ini. Apabila daya tahan tubuh kita ini baik untuk melawan virus, maka insya Allah tidak akan menimbulkan gejala bagi kita. Sebaliknya apabila daya tahan tubuh imun kita atau imunitas kita rendah, maka dengan mudahnya virus akan menyerang tubuh kita. Selanjutnya pertahanan tubuh kita terhadap virus sangat banyak. Ada pertahanan dari luar dan pertahanan dari dalam. Pertahanan dari luar misalnya apa? Seperti kulit, ya, kemudian kelenjar air mata, ya, kemudian bulu-bulu hidung atau bulu-bulu rambut halus dalam hidung. Itu semua merupakan pertahanan awal dari tubuh kita untuk melawan mikroorganisme yang masuk. Kemudian yang pertahanan dari dalam misalnya sistem imunitas tubuh kita dari dalam, misalnya leukosit dan lain-lain. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam rangkuman materi mikroba dan timbulnya penyakit. Semoga bermanfaat. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Saya kira ini materi yang saya dapat sampaikan mengenai mikroba dan timbulnya penyakit. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu virologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai coronavirus. Nah, coronavirus ini sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1965, kemudian diberi nama HCoV OC43, yang kemudian pada tahun 2019 hingga sekarang itu diberi nama dengan SARS-CoV-2. Pada tahun 2002 virus ini juga ditemukan namun diberikan nama dengan nama SARS-CoV, ya. Kemudian pada tahun 2012 juga ditemukan dan diberi nama MERS-CoV. Nah, coronavirus ini sendiri berasal dari famili Coronaviridae, kemudian dengan subfamilinya Coronaviridae, di mana pada subfamili Coronaviridae ini memiliki 3 genus. Yang pertama yaitu alpha coronavirus, kemudian yang kedua yaitu beta coronavirus, dan yang ketiga yaitu gamma coronavirus. Nah, coronavirus ini sendiri masuk dalam golongan beta coronavirus. Nah, adapun cara penularan dari coronavirus ini yaitu melalui kelelawar yang kemudian diperantarai lagi oleh hewan mamalia, dan dari hewan mamalia apabila dikonsumsi oleh manusia maka manusia juga akan terpapar. Nah, dari manusia yang terpapar ini akan dapat menularkan ke manusia yang lainnya. Nah, begitu seterusnya. Adapun struktur dari virus corona ini ada 4. Yang pertama yaitu spike protein, kemudian yang kedua ada membran, kemudian yang ketiga ada nukleokapsid, dan juga ada envelope. Nah, saya kira demikian dari materi virolog. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu studi kasus pandemi COVID-19. Tentang COVID-19 tentu tidak asing lagi karena ini telah menjadi pandemik di seluruh dunia atau wabah yang telah meluas di seluruh dunia, dan salah satu yang terkena dampaknya adalah negara kita yaitu Indonesia. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh strain virus SARS-CoV-2. Nah, COVID itu sendiri merupakan penamaan dari penyakit
disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu coronavirus disease. Ukuran dari virus ini sangat kecil, yaitu sekitar 1 nanometer atau dengan perbandingan 1 meter per 1 miliar. Nah, berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, ada 3 cara penularan. Yang pertama yaitu droplet borne atau penularan melalui percikan. Kemudian yang kedua yaitu kontak borne atau penularan melalui kontak langsung. Dan yang kemudian yang ketiga adalah penularan melalui udara atau airborne. Nah, oleh karena itu 3 jenis penularan ini atau dengan adanya 3 jenis penularan ini penting untuk kita saling menjaga jarak atau physical distancing. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As bahwa wabah itu seperti api dan kalian adalah penyulutnya, maka saling berjauhanlah agar api itu tidak ada penyulutnya dan akan padam dengan sendirinya. Nah, ini sangat menganjurkan kita untuk saling menjaga jarak atau physical distancing. Kemudian cara pemeriksaan atau metode pemeriksaan yang dilakukan sekarang untuk COVID-19 yaitu ada PCR dan juga rapid test. Rapid test itu sendiri untuk menguji antibodi IgG dan IgM, di mana IgG dan IgM ini adalah antibodi yang pertama kali muncul atau sebagai tes screening bahwa seseorang terpapar oleh COVID-19, yang kemudian dilanjutkan oleh tes PCR, yaitu untuk menguji atau mendeteksi virus SARS-CoV-2 secara lebih spesifik. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.